masih di Sahih Bukhari, kitab Fadhailis Sahabah. Kita masuk ke babu dzikri Jarir bin Abdillah. Bab menceritakan tentang Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Hadasana Ishaq Al-Wasiti, hadasana Khalid an Bayan an Qais. Qala berkata Qais, Sami tuhu, saya ulang ya. Qala berkata Bayan, Sami tuhu mendengar aku, Bayan, hu pada Qais, yakulu berkata dia Qais. Qala berkata sopo Jarir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, ma hajabani, tidak menutup ni padaku sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, semenjak masuk Islam aku. Tidak menutup itu artinya kalau aku pengen ketemu Nabi ya pasti beliau berkenan menemui. Jadi semenjak aku masuk Islam, Nabi itu tidak pernah menutup aku. Artinya kalau aku pengen ketemu Nabi, beliau pasti mau menemui. Wala ro'ani, dan tidak melihat siapa Nabi ini padaku, Jarir bin Abdillah, ila kecuali dohika, tertawa siapa Nabi. Kalau di riwayat lain tersenyum. Ya. Jadi menunjukkan Nabi ridho terhadap Jarir bin Abdillah ini. Ya. Nah, Jarir bin Abdillah ini masuk Islamnya ya termasuk akhir ya. Wa an Qais, dan dari Qais, an Jarir, dari Jarir bin Abdillah, dan dengan sanad yang sama di atas ya, yang mana dari Qais, dari Jarir bin Abdillah. Qala berkata Jarir, karena ada fil jahiliyah, di masa jahiliyah, opo baitun, suatu rumah yang dijadikan tempat ibadah semacam kiblat gitu. Ini tandingannya Ka'bah ya. Jadi Ka'bah ini ya walaupun cuma bangunan dari batu hitam, tapi penuh kewibawaan. Sehingga orang-orang di luar Mekah itu terdorong untuk bikin Ka'bah tandingan. Ya, Ka'bah tandingan. Ya, seperti di Yaman itu ya ada Ka'bahnya atau kiblatnya atau tempat ibadahnya Raja Abroha itu ya, yang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Jadi pokoknya ya seperti itulah. Jadi Ka'bah itu betul-betul menjadi daya tarik untuk orang-orang menuju Mekah untuk ibadah, untuk umroh, haji. Sehingga orang-orang itu bikin Ka'bah tandingan. Termasuk di masa jahiliyah ada semacam bait ya, bait semacam tempat ibadah ya. Yuqalu, dikatakan lahu bagi bait Dzul Khalasah. Jadi Ka'bah tandingan namanya Dzul Khalasah. Wakana, dan ada iku yuqalu, dikatakan lahu bagi bait
apa al-Ka'batul al-Yamaniyah, Ka'bah Yamaniyah, atau al-Ka'bah as-Sa'miyah, Ka'bah Sa'miyah. Jadi Ka'bah Yamaniyah atau disebut juga Ka'bah Sa'miyah. Ya, seperti itu. Fakola maka berkata li kepadaku Jarir bin Abdillah. Jadi Jarir bin Abdillah ini aslinya enggak pandai naik kuda. Terus diceblek sama Rasulullah dadanya itu, terus pewinter itu naik kuda. Fakola maka berkata li padaku Jarir sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal anta apakah engkau iku murihi, orang yang mengistirahatkan aku Nabi. Jadi orang yang mengistirahatkan padaku Nabi. Min Dzil Khalasah, dari Dzil Khalasah. Jarir, kira-kira kamu bisa ndak itu menghancurkan Dzil Khalasah itu? Jadi aku belum bisa istirahat tenang. Aku belum bisa istirahat dengan nyaman. Aku belum bisa tidur nyenyak kalau Dzil Khalasah itu masih ada. Kamu robohkan aja ya itu ya. Itu loh maksudnya. Apakah kamu bisa mengistirahatkan aku dari Dzil Khalasah? Ya. Jadi konteksnya ya memang untuk ibadah atau ritual kemusyrikan. Ya, konteksnya untuk ritual kemusyrikan. Qala berkata sopo Jarir, panafartu maka berangkat aku ilaihi pada Dzil Khalasah fi khamsina, di dalam 50, wa mi'ah dan 100. Saya ulang ya. Fi khamsina di dalam 50, wa mi'ati farisin dan 100 penunggang kuda. Faris itu ya ahli berkuda, pasukan berkuda. Min Ahmas, dari suku Ahmas. Orang Ahmas ini ya terkenal ahli kuda memang. Aku berangkat itu di dalam rombongan 150 orang dari suku Ahmas, kabilah Ahmas. Qala berkata sopo Jarir, fakasarna maka memecah kami. Artinya ya menghancurkan kami kepada Dzil Khalasah itu. Akhirnya Dzil Khalasah berhasil kami hancurkan. Wa qatalna, dan membunuh kami, man pada orang wajadna yang menjumpai kami, indahu di sisi rumah Dzul Khalasah itu. Yes. Ada yang ngelawan ya sudah kami habisi, ya, kami binasakan. Ya. Fa'atainahu, maka datang kami kepada Nabi. Fa'ahbarnahu, maka mengkabarkan kami kepada Nabi. Terus kami setelah selesai itu ya berhasil memberantas kemusyrikan dan orang-orangnya. Kami datang pada Nabi, nah kami kabarkan itu kepada Nabi tentang keberhasilan kami. Fada'a, maka berdoa siapa Nabi lana untuk kami 150 rombongan itu. Wali Ahmas, dan kepada suku Ahmas. Suku Ahmas juga didoakan. Babu Dzikri Hudzaifah bin Yaman. Bab menceritakan tentang Hudzaifah bin Yaman al-Absi radhiyallahu anhu.
Hadatsani Ismail bin Khalil. Akhbarona Salamah bin Raja' an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata dia Aisyah. Lama karena ketika ada apa yaumu Uhud, harinya perang Uhud. Hazama lari. Oh, majhul ya. Huzima. Saya ulang ya. Huzima dilarikan. Sapa al-musyrikun, orang-orang musyrik. Hazimatan pada lari, bayinatan yang jelas. Jadi pas perang Uhud itu di awal-awal orang musyrik itu kocar kacir, lari, jelas-jelas lari itu. Ya. Lah kok fasoha maka berteriak. Sopo iblis. Ya iblis betul itu, iblis. Ai ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ukhrakum di belakang kalian. Ya. Itu mengacau barisan orang Islam. Ya. Wahai hamba-hamba Allah, di belakang kalian ada musuh. Gitu. Iblis memang mengelabui. Ya. Farojaat maka kembali atau menghadap ke belakang. Ya. Sopo ulahum, awalnya mereka. Ya, awalnya mereka umat Islam ala ukhrohum atas belakangnya mereka umat Islam. Terjadi salah paham. Yang di belakang itu sebenarnya kawan, lah dianggap lawan. Akhirnya tarung sudah. Ya. Pajak taladat maka saling pukul, saling jilid, ya. Saling pukul, ya. Siapa ulahum, ukhrohum pada belakangnya mereka. Nah, terus bagian depan akhirnya saling pukul dengan yang belakang karena kesalahpahaman itu. Ya, ya seperti itu ceritanya. Panadoro maka melihat sopo Hudzaifah. Fa'idha maka ketika itu huwa dia Hudzaifah bi abihi melihat bapaknya Hudzaifah yang namanya Yaman itu. Lah Yaman, bapaknya Hudzaifah itu dipukuli, dipukuli sampai bapak belur itu sampai meninggal. Lah dari jauh Hudzaifah melihat bapaknya dipukuli itu. Panata maka memanggil, berteriak siapa Hudzaifah, ibadallah, hamba-hambanya Allah. Abi bapakku itu bapakku itu. Jangan dipukuli. Pakolat maka berkata siapa Aisyah. Fawallah maka demi Allah. Mahta jazu tidak berpisah mereka. Tidak berpisah itu artinya ya berhenti memukuli. Ya. Hatta sehingga kota Luhu membunuh mereka pada bapaknya Hudzaifah yaitu Yaman. Ya wis. Ya, mereka ya panik semua, wis pokoknya saono-onoe diantemi gitu. Nah, mereka tidak berhenti memukuli bapaknya Hudzaifah yang bernama Yaman itu sampai mati. Ya, kesalahpahaman dibunuh oleh temannya sendiri. Fakola maka berkata sopo Hudzaifah. Ghafaro semoga mengampuni sopo Allah lakum pada kalian. Yes, semoga kalian semua diampuni oleh Allah. Ya gimana? Tuh. Allah berkata sopo Abi. Fawallah maka demi Allah.
Mazalat tidak henti-henti fi Hudzaifah di dalam Hudzaifah. Minha dari kalimat mengampuni. Minha dari kalimat mengampuni. Apa baqiyatu khairin. Apa? Ketetapan yang baik. Ketetapan yang baik. Artinya sesuatu yang memang akan terus jadi pahala. Ketetapan yang baik. Jadi tetap ada terus, tidak sirna. Dan itu adalah kebaikan. Berarti ya tetap jadi pahala. Hatta lakia sehingga ketemu dia Hudzaifah Allah pada Allah. Azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Jadi Abi mengatakan, Abi di sini ya bapaknya Hisam, namanya adalah Urwah. Demi Allah ya, tidak henti-henti di dalam Hudzaifah itu suatu ketetapan yang baik. Artinya akan selalu menjadi pahala. Terus karena kesabarannya mau mengampuni, tidak nuntut balik dan lain-lain. Sampai beliau ketemu Allah yang maha mulia lagi maha agung.